Tadi kan dicoba malah ketagihan jadi terus gitu. Amin, jangan diam-diam terus. Jadi gua ntar kejebur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to channel YouTube Takosus Putri PPIQ. Sebelumnya, gimana nih kabar kalian hari ini? Menyenangkan atau menyebalkan? Doa kita sih pasti selalu menyenangkan kan? Oke, pasti kalian bertanya-tanya, ini siapa sih? Kenapa tiba-tiba bikin podcast gitu? By the way, ini podcast pertama kami. Ibarat kata pepatah, jika tidak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi kita perkenalan dulu kali ya. Di sini saya sebagai host Rizkia Maria, dan nanti aku juga nggak sendirian. Ada dua teman aku yang bakal aku ajak buat ngobrol, yaitu Virial dan Bita. Oke, gimana nih? Kita perkenalan dulu mungkin ya. Ayo mulai aja dari Miftah mungkin. Ya, hai, nama aku Miftah Sawujana, nama panjangnya. Oke, nama panggilannya siapa nih kalau boleh tahu? Ya, biasanya dipanggil sih Mif ya kalau di pondok. Kalau di beda tempat berarti beda? Beda. Siapa? Macam-macam. Ada kadang Siapa kira-kira? ya terkadang dipanggil Miftah, ada yang manggil Mif pakai P. Oh, Pakai P. Pakai ada P. Oke, terus. Ya, Oke. Terus selanjutnya Iyal. Baik, aku Virial Halimatun Salsabila. Dari kecil sih biasanya dipanggil Iyal. Aku juga nggak tahu sih dari mana itu nama Iyal gitu. tiba-tiba aja. Dari teman SD sampai sekarang tiba-tiba aja manggilnya Iyal. Ya, gitu aja sih. Oh iya. Untuk biodata nih ya. Kalian kan santri ya? Santri Takosus Putri PPIQ biasanya. Kalau boleh tahu, emang harus kasih tahu sih. Kalian datang ke Takosus Putri PPIQ itu kapan? Ya, aku mulai sebenarnya aku mondok di PPIQ ini sebenarnya dari SMA ya. Oh, SMA. Dari kelas 1 SMA aku mondok. Terus kemudian pas aku udah lulus tuh itu momen-momen yang ya udahlah aku mending lanjut lagi aja gitu maksudnya. Ada momen bimbang nggak sih tuh? Ya awalnya bimbang kan ya kayak lanjut mana nih ya, teman-teman pada lanjut ke sini, ada yang lanjut ke perguruan tinggi gitu kan. Aku ya udahlah kayaknya aku harus lanjutin lagi gitu di sini gitu. Oke. Akhirnya kamu kayak langsung udah fix buat mondok lanjut ngafal Quran di Takosus Iya Putri di gitu. sini. Oke. Kalau Iyal kira-kira dari kapan? Kalau aku sendiri sih abis aku lulus aliyah sih. Kira-kira tahun 2019. 2019. Kurang lebih sih udah 2 tahun ya sih. 2 tahun. Iya, 2 tahun lumayan lah. Berarti udah cukup mengenal ya Takosus Putri PPIQ itu kayak apa nih kegiatannya apa, terus kayak udah banyak pengalaman yang kalian dapet gitu kan di sini. Iya lumayan. Oke, pasti. Oke, berarti bener Kakak ya. sendiri? Kalau aku itu aku udah dari lulus SD berarti SMP ya. Oh. Aku yang biasa di sini, terus lanjut kuliah, terus aku juga lanjut sekarang di sini Takosus Putri. Pokoknya ngafal Quran, aku ngafal Quran di sini. Mantap lah. Iya, Mantap udah lah. lama. Mantap. Kamu kan SMA ya masuk ke Takosus Putri? Iya, Masuk ke PPIQ nggak? iya Mas seperti. Apa yang nyebabin kamu masuk ke PPIQ? Sebenarnya masuk ke PPIQ itu awalnya aku kayak gak sengaja aja gitu. Gak sengaja ya. Berarti gak ada niat apapun berarti ya? Maksudnya daripada aku waktu itu kan SMP dulu mondok kan, aku sempat mondok lagi tapi belum menghafal Quran waktu itu kan. Terus ketika aku udah kelas 9 aku tuh bingung gitu pengen lanjut lagi di sana atau aku nyari pondok lagi atau milih sekolah luar gitu kan. Cuman ya aku pikir kayak sekolah luar kayak sayang aja gitu, maksudnya aku udah mondok gitu dan rasanya juga mondok tuh vibes-nya tuh beda aja gitu kan. Bedanya kayak gimana kalau menurut kamu? Ya
apa sih kayak banyak experience baru gitu di pondok itu, kayak kita lebih mandiri gitu kan, maksudnya bisa nge-challenge diri gitu kita. Jadi aku masuk ke PPIQ waktu itu tahu dari keluarga aku sih gitu. Ketika keluarga aku tahu di PPIQ tuh gini ngafal Quran, wah ngafal Quran nih kan gitu. Coba deh gitu gini. Nah, ketika dicoba malah ketagihan gitu jadinya terus gitu. Jadi kayak ketagihan ngapain Quran. Kayak Bagus sih, itu kutipan bagus di pada. Oke, kita lanjut lagi nih, tadi jeda aja nih sebentar. Nah, kalau Virial sendiri gimana nih? Kan Virial tuh masuk ke sini tuh langsung ke Takosus Putri gitu kan. Sebelumnya tuh mondok atau sekolah biasa, apa emang udah ngafal duluan jadinya kesini tinggal nerusin, apa emang baru mulai gitu? Sebelumnya sih aku mondok, cuman bukan mondok Quran, mondok ke lebih modern sih bahasa. Kalau buat ngapal sih, sebenarnya di pondok dulu ada sih hafalan. Cuman aku karena niatnya nggak bener, emang kalau misalnya di sana saya nggak hafal sejus, nggak bisa naik kelas gitu. Karena niatan nggak bener jadi ya hancur lah gitu. Jadi hafalan tuh di sana kayak buat persyaratan gitu. Kenaikan kelas ya. Sebenarnya enggak sih, cuman emang kayaknya ini diri kita aja ya. Jadi mungkin sadar Dan sadar akhirnya milih buat kesini. memperbaiki ya. Jadi kayak udahlah, emangnya kayak gue ngapain Quran aja nggak sih gitu ya? Iya sih. Padahal dulu bener-bener nggak pengen. Nggak pengen banget. Takutnya? Terus saya pernah denger gitu sih kayak ngapain Quran tanggung jawabnya gede gitu. Kayaknya sih nggak mau sama sekali. Nggak tahu, tiba-tiba pengen aja. Kayak ya udah nggak apa-apa, kita hafal gitu. Iya. Dan kenapa nih? Dari sekian banyak pondok di Indonesia, pondok pesantren di Indonesia, kalian lebih milih pondok pesantren ilmu Al-Quran khusus tahfidz gitu? Dari PPIQ gimana? Kan banyak loh pondok pesantren Quran tuh banyak gitu di Indonesia. Kenapa akhirnya jadi dijatuhkan pilihan kepada Miftah gitu? lebih ke ini awalnya aku kayak pas sudah beres SMP gitu dikasih pilihan nih mau kesini nggak tahu kenapa kayak serak aja awalnya tuh kan, belum tahu ini gini. Pas sudah mulai masuk ke pondok gitu makin mantep nih niat nih gitu ya, kayak udahlah ini mah maksudnya nggak salah pilih pondok nih gitu ya, maksudnya udah jelas gitu, udah Pondok sebelumnya jelas. itu Quran juga udah mulai Quran di sana atau baru? Aku di sono selama SMP waktu itu ya belum pernah sama sekali kayak ngapal Quran atau semacamnya gitu. Oh berarti sama kayak Virial, Iya. bedanya kalau ini belum pernah sama sekali. Oke. Terus akhirnya? Ya gimana ya, waktu SMA tuh awal-awal tuh kayak ya namanya kaget ya, maksudnya ngafal Quran tuh harus gini-gini, yang namanya malam suruh ngafalin ntar paginya udah harus store gitu, belum lagi ntar nyetor ke guru gitu kan, deg-degan rasanya campur aduk gitu ya. Dari situlah aku kayak nyadar gitu, maksudnya seorang penghafal Quran tuh bener-bener istimewa gitu, dan rasain sendiri gitu ya manfaatnya gitu. Awalnya gitu. Kalau buat Virial sendiri gimana tuh? Dari sekian banyak pondok kenapa harus PPIQ pilihan? Sama kan kita nggak boleh asal pilih kan. Ya bener lah pasti. Jadi ada dulu nyaranin, saya nanya Ustaz di PPIQ aja gitu. Terus yang buat aku tertarik banget sih salah satunya ini sanatnya dekat. Oh sanatnya dekat. Tahu dari mana kalau sanat PPIQ itu termasuk sanat yang dekat gitu? Sama survei di sini terus ngejelasin gitu. Terus aku tuh kayak wah seneng banget nggak sih gitu? Iya, maksudnya deket banget sih. Kayak dekat dari rumah dan sanatnya juga ternyata istimewa gitu. Iya, oke, istimewa. Ternyata kayak gitu. Terus motivasi kalian biar kayak gue harus hafal Quran gimana? Pasti motivasi dari diri sendiri tuh kan paling penting ya nggak sih? Iya. Kita banyak nyimak motivasi orang, tapi kalau misalnya diri sendirinya nggak dimotivasi percuma gitu kan? Pasti bakalan motivasi yang mau setinggi apapun, mau sepintar apapun motivasi pasti nggak bakal
bisa ngaruh ke diri kita kalau diri kita nggak buka diri buat masuk meditasi? Iya. Kira-kira apa? Iya coba. Aku mau tahu dari Yal. Kalau aku sih sukanya tantangan ya kan. Tantangan. Oke. Jangan. Dan menurut aku ngapal Quran tuh kayak tantangan paling tinggi gitu. Ini nggak sih? Aku tuh kayak misalnya di bidang apa aku udah cobain ya bisa gitu. Tapi kayak di sini tuh bener-bener kayak aku baru pertama kan di sini karena di pondok dulu aku niatnya kayak gitu. Jadi kayak biasa aja gitu. Pas di sini kayak bener-bener aku dari ulang dan aku ngerasain kayak bener-bener kayak pernah merasa pengen pusing, putus asa gitu pas ngapal dan aku tuh bener wah ini bener tantangan kalau jadi buat pembuktian diri Gimana buat pembuktian diri gitu. terus kayak penghafal Quran itu kan itu ya pilihan gitu. Ya. Dan aku juga pengen sih mungkin pengen sih Iya. Mungkin kalau pasti ya bisa pasti. gitu. Pasti. Kalau Mim sendiri? Awal aku motivasi aku jujur ya ini ya. Iya. Motivasi aku tuh ngafal Quran tuh awal-awal kan suka ngeliat acara-acara TV anak-anak gitu kan dia. Oke, iya, Oh, iya. dia apa sih mereka tuh bisa gitu ngafal Quran gini-gini. Maksudnya kayak mereka tuh terlalu kecil gitu dan aku tuh kayak aku maksudnya aku udah besar gitu masa dia aja yang kecil bisa gitu kenapa Dan aku sendiri enggak hati gitu. gitu ya, Jul. Iya, awalnya sih ya niat ngapalin kan katanya bisa memberikan mahkota gitu kan katanya kan Oke, di mahkota, surga iya. kan gitu. Iya, awalnya gitu. Kayak ini ya kayak penggalan dari syair-syair salawat. Iya, semacam itu kan. Terus pas aku udah kayak awalnya tuh niatnya kayak gitu tuh ngapal, pengen ngasih mahkota buat orang tua gitu ceritanya. Tapi makin lama makin kesini kayak niatnya itu apa ya kayak berubah gitu. Kadang-kadang nggak berubah maksudnya kayak nggak bukan berubah jadi jelek gitu maksudnya. Dia evaluasi lagi gitu. Jadi kayak ngapal Quran ya aku sih awal-awal sih niatnya masih itu ya sekarang sih ya biar dapat ridho Allah aja gitu maksud sekarang. Ridho Allah ya. Iya. Masya Allah. Kayak gitu awalnya. Bisa membuka mata seseorang, mata hati seseorang juga. Terus nih, kalian kalau ngafal kan kalian udah masuk ke dunia ngafalin Quran gitu kan. Iya. Kalau kalian ngafal pasti ada cobaannya dong. Ya, banyak ya. Gak setiap ngafal tuh kayak lurus datar naik gitu, naik gak kayak gitu kan. Pasti kan pasti ada jatuhnya gitu. Misalnya kalian jatuh, apa yang bisa bikin kalian semangat lagi buat ngafal, bangkit lagi gitu? Aku sih yang begitu sih orang tua sih. Orang tua ingin ke orang tua gitu. Iya gitu. Soalnya mama tuh pernah bilang kan, kalau misalkan lagi males, kalau lagi apa, udah inget aja wajah orang tua tuh gitu. Kadang suka kayak ya. Tapi kadang-kadang kalau misalkan emang lagi bener-bener kayak apa sih kayak lagi Kayak diuji sumpah gitu banget kayak gitu. bener-bener gitu ya. Kita tuh kadang inget lagi gitu kayak ayo perbaiki apa sih pokoknya intinya perbaiki niat kamu dulu gitu ya mesti gitu. Niat kamu, Kalau niat aku awal sih, mungkin ya. awal. Apalagi kan sekarang katanya niatnya udah dievaluasi terus. Kayak gitu. Emang sih kayak Juga gitu. Kalau Iyal sendiri gimana nih? Apa yang bikin Iyal tuh bangkit dari keterpurukannya dalam menghafal gitu kayak susah aku nggak masuk nih, gue tuh nggak mau masuk gitu. itu loh kan yang tadi yang Ya, apa? kayak pengen menjadi pilihan gitu. Pilihan manusia terpilih gitu Iya. ya. Jadi kalau misalnya banyak banget ya, apalagi teman-teman aku mayoritas tuh kuliah. Iya. Pasti itu banyak. berat kan. juga ya. Godaan Iya, juga iya, lah iya, sih iya. gitu. Tapi kan gitu, yang baik juga kan itu Iya. ujian. Ya terkadang sesuatu yang baik itu itu menghafal Quran. ujian juga benar. Iya. Kita lihat orang lain di sana kayak terjun di universitas gitu. Iya, kayak Dan asik banget. asik gitu kan kayak wah seru nih kayaknya gue gaul nih kayaknya kalau bisa gabung sama mereka Iya. kalau gue di situ tapi kita di sini gitu dan ini Iya. ternyata pilihan yang benar gitu Iya. iya kan gitu Iya, terkadang iya suka lagi waktu tuh orangnya bosenan gitu. iya Terus ketika udah itu rasanya pengen kayak gitu, cuman pengen jadi terpilih. Iya. jadi manusia terpilih kayak gitu ya ngomongin manusia terpilih nih ya kalian berarti kan kalian udah banyak pengalaman banget gitu di Takosus Putri gitu khususnya Takosus Putri maksudnya Iya, gitu kan iya. kalau kayak Miftah kan dari SMA ya Iya. dari MI di sini berarti kan kalau terjun ke Takosus Putri berarti kan mengenal kembali ini gimana nih struktur pondoknya tuh kayak gimana gitu kan berarti udah banyak hal-hal yang kalian alami gitu kan di sini contohnya kayak misalnya hal-hal yang membahagiakan hal-hal yang menyedihkan lucu konyol gitu kan kira-kira hal konyol apa gitu ya kalian pernah ngalamin di Takosus Putri Konyol ya? banyak kalau konyol Kalau Bang. banyak. lucu gitu tuh banyak. Jadi saking banyak itu suka bingung. Suka kada ya bingung sih. gitu sih. saking 99 plusnya atas gitu
Biasa ya. Iya. Oke. Di sini. Salah satunya kira-kira yang paling gak bisa banget dilupain. Gitu. Kalau aku sih Kenapa nih gitu? Dari semuanya itu udah kayak ketawa banget gitu apa? aku kan apa sih, ini sih buat diri aku sendiri sih ya, kalau menurut aku sih di pondok tuh apa sih, aku terkenal dari dulu tuh juga, dari apalagi di sini juga kadang terkenal tuh dibilang si Judes gitu kan. Jadi kita kalau ngeliatin gitu kan gitu. Dan aku tuh yang paling ininya sih konyolnya tuh kadang orang suka nganggap aku tuh Judes tanpa tahu gitu aku tuh orangnya gimana gitu. Tanpa pernah kenal. Padahal aku tuh mataku minus gitu. Bukan Ternyata Judes dibalik gitu. Iya, padahal judesnya itu ada rasa Iya. tersendiri gitu kan. Iya. Padahal punya mata minus. Padahal Dan kamu maksa tidak pakai kacamata. iya. Kalau dibilang kayak gitu kamu masih memaksakan gitu kan. Iya, makanya kan. Karena emang kenyamanan orang beda-beda. Iya. Nyamannya aja gitu. Terus kalau kira-kira iya ada nggak hal konyol yang terjadi nih di Tanggal Putri PPIC sama nggak mondok di sini? Konyol banyak ya. Iya. Cuman Salah satunya misalnya. yang deket-deket ini waktu itu si ada, jadi di kampus kan ada si anak kecil, Ya. si Salwa, namanya sebenarnya Andin, cuma dipanggilnya Salwa. Salwa, nggak ada sama-salanya sebenarnya. Tapi Namanya Nur Andin ya. kayak nggak apa-apa ya. Si Andin itu dia kecebur kan, Berkolam gitu. Oh iya. kecebur, dan pas lagi kecebur aku ingat banget itu yang di majelis langsung pada sumpah nggak boleh ngeliatin, nggak boleh terlewat ini momen, nggak boleh. Iya, Pada iya. lari terus semuanya pada ngeliatin. Nah nggak berapa lama, Itu kejadiannya malam kalau nggak salah kan? Malam. kalau nggak salah besoknya malam hujan. Iya. Nah di situ aku kan Andin keluar hujan lumayan deras itu juga di karangan, agak itu kan menggenang gitu. Licin. Terus aku ke pondok lah tuh, si Andin di luar di dekat tangga. Terus itu emang becek banget ya, aku bilang Andin jangan keluar, masuk ntar kejebur lagi belum sampai 5 detik abis itu akunya yang jatuh. Oh kamu yang jatuh bukan Andinnya? Akunya yang jatuh, jadi kayak nggak tahu Kamunya kayak kepleset langsung. iya, dan ya itu yang di dapur langsung pada ngeliatin dan Ngeliatin dan nggak nolongin. hujan. Dan malah mentertawakan gitu kan. Jadi kayak main Itu jokes gitu. nyebelinnya Nyebelinnya ada di situ gitu ya? nyebelinnya dan Nyebelin konyol juga gitu. nyebelin, dan konyolnya tuh aku tuh abis ngomongin nih, abis Iya, ngomongin dia malu sih. Malu Iya, yang malu jatuh. Iya. Pasti kalau aku jatuh bukan itu sakitnya, Iya. Malunya, Iya, nggak pasti, sakit pasti. sebenarnya. Terus ada bagian yang gimana kayak sakit yang terus langsung ke tukang urut apa gimana kan? Pasti kan kayak gitu kan? Iya, itu. Kayak off ngaji atau gimana, kayak tiba-tiba absen nih ngajinya atau gimana? Aku tapi sih abis itu aku nggak langsung nurut ya, soalnya malu. Iya. Siapa juga yang mau nerima malu? Iya. Iya benar. Kira biasa. Berarti off ngaji apa enggak? Terus dipaksain ngaji. Sebelum nurut ngaji dulu lah. Iya, tetap aja. Jadi ngaji number one. Terus itu waktu itu besoknya nurut sih, terus itu baru istirahat. Oke. Tapi itu sih konyol gitu sih, jatuh terus kehujanan, itu kan genangan air. Aku bener-bener dari atas terus ke bawah itu tuh langsung bubur. Kayak Tapi nggak enggak. disangka ya. Iya, soalnya itu Kita segede ini, kamu segede ini bisa jatuh gitu ya. Setelah bilangnya Anak kecil. jangan jatuh gitu. Oh iya bisa gitu kayak gitu. Konyol sih bener. Nyebelin juga di saat yang di dapur itu pada ngetawain bukan nolongin. Dan kamu bangun sendiri. iya cepet-cepet. Habis. Palang malu gitu kan. Oke. Kalau misalnya ngomongin hal konyol atau nyebelin pasti ada hal yang menyenangkan pasti kan di pondok. Apa aja? Salah satu yang bisa kalian sebutin pasti banyak banget. Tapi salah satu yang benar-benar terkesan ini bikin gue seneng banget. Apa? Kayak misalnya kayak kalian ngapain gitu yang bikin kalian seneng, kayak dijenguk atau dapat makan, dapat kiriman gitu. Gimana kira-kira? Kita apa ya? Aku sih seneng banget bisa ngaji sih, kalau tentang ngaji. Aplaus nggak sih? Iya semua. Gimana maksudnya tuh? Sebenarnya kita target misalnya, kan kita harus punya target juga. Iya pasti kalau di pondok Quran tuh ada target kan, target gimana ya, pondoknya nargetin tapi balik lagi ke diri kita karena kita nggak bisa menghafal tuh kayak dipaksa nggak sih, karena pasti bakal balik lagi ke diri kita. Terus gimana? Kan kalau misalnya punya target sebelum kita halangan, misalnya dapat segini,
kalau misalnya dapet terus lancar, alhamdulillah itu seneng banget sih, udah seneng banget. Itu udah hal yang paling menyenangkan juga, sesuai target sebelum kita istirahat banget. Kalau Miftah? Kalau aku sih, menurut aku hal yang buat aku seneng ya di pondok tuh, yang paling seneng tuh ya ketika hafalan aku tuh lancar aja udah gitu. Kalau aku sih gitu sih. Yang penting apalah lancar, sing penting lancar gitu. Iya, ya gitu. Itu tuh bener-bener seneng banget gitu, nggak bisa didefinisikan gitu kan. Momen mumet banget yang kalian tuh kayak mumet banget. Kalian gimana? Jajan atau kalian tidur atau kalian apa gitu, bisa kalian momen yang kalian paling suka ini tiba-tiba stuck di momen yang menyebalkan ternyata dalam diri kalian di tahun seperti ya kalian dulu lah jajan dulu baru ntar ngapa lagi gitu apa gimana. Itu sering banget sih kalau buat aku orang gitu, sampai aku tuh nandain apa kira-kira? Nandain kalau misalnya baru ngaji berapa hari, kadang nih hari segini udah mulai mood gitu. Udah deh itu udah uring-uringan banget. Udah uring-uringan ya gitu. Oke. Terus Jajan, tidur, balik lagi ngobrol. ke diri sendiri. Tapi ntar kalau udah habis ngelakuin aktivitas itu lanjut gitu. Lanjut lagi, ya. Ntar kalau ya udah, kita Iya, jangan emang sampai kayaknya berhenti ya. setiap orang Setiap kayak orang. gitu. Tapi ada aja kali yang dihantam. Udah mumet, Udah udah. baca tuh aku masih enggak. Mm-mm. Tapi sebenarnya kalau dipaksa pernah sih paksa baca. Terus gimana? Hasil yang gimana? Ya dapet pahala baca. Iya, Dapat pahalanya. Pahala baca. Ukuran di gimana pun kalau niatnya baik pasti ada pahalanya gitu kan. Hmm. Itulah istimewanya Quran itu kayak gitu. Terus nih berbicara tentang PPIQ kembali gitu. Menurut kalian apa pendapat kalian tentang rumah-rumah tahfidz yang sekarang banyak beredar gitu di Indonesia kan, yang menjanjikan hafalan cepat gitu, setahun hafal, berapa bulan hafal gitu, hatam gitu. Kira-kira menurut kalian gimana? Kalau aku sendiri sih Kak, aku kan misalnya adik kelas aku juga banyak suka nanya, kan aku kan sekarang tahfidz, banyak adik kelas juga yang nanya gimana gitu. Terus mereka juga kadang pengennya cepet gitu. Ya. Aku sih ya aku nggak mau ikut campur, soalnya nggak tahu seluk-beluknya juga kan. Iya. Yang namanya ngapain Quran baik gitu, cuman aku bilang cari yang kayak gini, yang ada sanadnya, Yang jelas, jelas yang jelas, dulunya. ya. Tapi kita juga nggak bilang kalau tahfidz itu ya tidak jelas. Iya. Setidaknya untuk hal yang sensitif ini kita harus cari yang benar-benar benar gitu. Kalau kamu? Kalau aku sih ya, aku sih nggak tahu sih, mungkin mereka ngerasanya sanggup gitu ya. Kalau aku pribadi sih, kalau aku pribadi sih, kayaknya kalau untuk setahun hatam sih, kalau aku sih kayak nggak bisa gitu. Nggak aku ya. Maksudnya iya kayak hatam lancar kayak aku sih, kalau aku nggak bisa gitu. Kalau dari diri sendiri kamu nggak bisa. Nggak bisa kalau aku. Mungkin emang program rumah tahfidz itu kan mungkin ini ya, misalnya kayak ada bagusnya juga kayak. Iya. Mungkin dia kayak nambah kamu harus hatam di bulan sekian dari kamu datang gitu ke sini. Iya bagus juga. Tapi kalau di pondok itu lebih ke nambah, tapi kamu juga harus bermurojaah gitu. Iya, benar. Biar hafalan yang kamu punya itu terjaga gitu. Iya. Kita nggak pernah tahu kalau misalnya Allah kasih kita buat hatam cepet gitu. Iya. Kita bisa nggak sih ngejaganya gitu? Kita bisa nggak sih ngerojaahnya, sanggup nggak nih gitu kan kita ngerojaahnya? Iya benar. Mungkin nggak rugi juga ya Iya. di pondok. Iya benar juga kan. Pastinya ngaji. Kita berarti dikelilingi oleh pahala. Insya Allah. Insya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kasih. Amin. Terus juga kita random ya. Iya. Kalau misalnya acara, pasti di pondok tuh ada acara. Iya. Acara kesukaan santri gitu. Biasanya. Kalau acara pasti ada kayak dandan nih, kalau enggak kayak kita tuh bakalan seru nih kayak nanti kita selawaran bareng gitu. Kira-kira acara terfavorit di Taqosus Putri itu apa? Dari sekian adanya acara gitu. Menurut Favorit apa ya? Emang Kalau aku sih kayak acara-acara gede kayak haul gitu. iya, Oke, haul sih. Nah, favorit soalnya salah satunya ya namanya santri ya, Iya. makanan. Iya. Banyak Iya, bareng-bareng gitu kan. Makan, yang penting kan makanan santri. Makan juga mungkin persiapannya juga kan dari jauh-jauh hari, jadi kita ikut kayak ikut andil gitu dalam Euforia. acara itu gitu kan ya. Gitu. Terus kira-kira sejauh ini selama kalian jadi pengurus, apa aja hal yang kayak ternyata tuh pondok tuh nggak cuma sekedar ngaji. Kira-kira aja. Iyalah, enggak sekedar Iya, pasti ya. pasti
kita belajar. Kalau kadang kalau orang awam ya ngajinya udah selesai belum, pasti gitu dong. Sedangkan kita dituntut buat di pondok itu kayak ngajinya udah hatam nih, misalnya kita udah hatam 30 juz Al-Quran gitu. Kita hatam, kita belum sama murojaahnya, belum sama ngulangnya, belum sama hatam ngulangnya juga, belum sama simaannya gitu. Terkadang tuh banyak gitu yang orang awam yang kayak udah teh keluar aja, boyong aja kan teteh udah selesai, udah hatam nih gitu. Kalian menyikapi orang-orang seperti itu kayak gimana? Kalau aku tuh waktu itu temen aku tuh banyak yang udah kuliah, soalnya kamu udah hatam, kamu udah sudah juga, kamu udah gini-gini segala macam gitu. Tapi aku balik lagi ke dia, aku bilang kayak gini, hatam doang itu kayak nggak cukup. Kita perlu modal di luar gitu, kayak gue ngafal Quran tuh tujuanku bukan cuma buat hatam gitu kan. Kayak gimana sih, kayak kita tuh gimana caranya biar kita tuh hati kita nyampe gitu sama cinta kita sama Allah gitu kan. Kalau ngafal Quran buat kayak main-main doang, buat hafal doang di rumah juga bisa gitu, sambil setiap mungkin setengah kaca gitu bisa ya, setengah halaman buat setiap abis sholat gitu kan, diulang sehari itu pasti bisa gitu. Cuma yang paling susah itu ngejaganya. Pasti orang-orang yang ngafal Quran juga setuju sama murojaah itu seumur hidup gitu. Kalau buat nyikapin orang kayak gitu sih emang awalnya jengkel coba deh tukar posisi gitu kan sampai gitu. Nggak tahu ya, awam nggak tahu apa gitu, cuman ya kayak sekarang mah kayak tutup mata tutup telinga aja sih. Kayak buat orang-orang kayak gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya kita terlalu mendengarkan omongan orang, jadi kayak ngaruh juga nggak sih ke kayak ke otak kita gitu. Ngaruh ke otak kita gitu sih, ngaruh juga kan gitu, kayak aduh ini gue bener gak sih masih di sini, gue bener gak sih masih kan. Ternyata emang bener yang kata-kata yang tadi kita bilang, hal baik itu juga diselimuti oleh banyak godaan gitu kan. Pernah ikut MTQ? MTQ? Atau lomba-lomba gitu? Pernah. Pengalamannya gimana di lomba gitu? Ya kita kan pasti kalau perlombaan itu nggak ngarep menang kan gitu. Kalau menang tuh biasa dalam suatu perlombaan gitu kan. Yang penting udah apa sih, ada experience aja gitu, ada pengalaman aja gitu. Ya gimana sih awalnya gitu? Tersendiri gitu ya. Awalnya ya kayak gugup lah pastilah. Kalau ikutan gitu gugup banget. Iya pasti gimana terus. Apalagi udah gugup ditonton sama orang gitu, tapi mendingan ditonton sama orang yang nggak kenal daripada sama yang kenal ya. Bener. Tapi kamu tadi matanya Mins kan? Iya aku Min, aku jadi nggak itu salah satu poin keberuntungan. Soalnya kalau misalnya kita ngeliat orang juga tuh kayak sumpah sih nggak kelihatan enak. Iya kan, kayak blur semua udah gitu kan. Kalau dulu kata guru SD saya anggap aja orang-orangnya bebek. Itu kenapa bebek gitu? Kenapa harus bebek Nggak gitu? tahu, pertama anggap aja batu. Iya Bu. Anggap aja bebek. Batu yang nggak bisa nafas gitu. Iya. Anggap aja bebek. Tapi saya sampai sekarang bingung. Kenapa disuruh mikir anggap bebek gitu? Tapi belum dikasih tahu alasannya gimana. Anggap bebek Saya juga nggak pernah nanya. Iya. Anggap aja bebek. Konyol lagi. Tapi pernah nggak sih kayak ngedengar ada orang yang kayak gue mau ngapain Quran, nah buat apa gitu. Misalnya kayak kan lain ada yang kayak buat ngebuktiin sama orang tua kalau aku tuh bisa, kalau aku jadi orang terpilih, kalau misalnya aku tuh bisa menyematkan mahkota gitu ke beliau. Ya bener kan tadi. Nah terus ada yang orang itunya tuh beda, cara berpikirnya kayak misalnya gue ngafalin Quran buat ikutan maki gitu. Tujuannya beda kan kayak itu. Gue pengen ikut lomba gitu. Iya. Ya kan kayak pengen dikenal sini, dikenal sana, dapat ini, dapat itu. Karena ada juga orang yang ambis, ya kan, dia pengen lomba dan dia harus gue ikut lomba dan gue harus menang. Gitu ya nggak sih? Iya. Kadang yang nggak munafik juga di diri kita, karena kalau misalnya Kadang ikut iya lomba, seperti gitu itu kan, iya. Ya. harus menang. Tapi ya hati nurani kita bilang lagi gak apa-apa. Iya. Ya, ini ajang pengalaman buat kita, buat diri kita sendiri. Beneran kayak gitu. Jadi kesimpulannya untuk pembicaraan kita kali ini, mundur tuh enak ya sebenarnya. Iya kan, enak banget. Kayak seru, asik gitu kan. Cuman ya emang di beberapa waktu emang pasti kita ada jatuhnya, ada gaulnya gitu kan. Ya, tapi gimana balik lagi diri kita sendiri, gimana caranya kita mengupgrade diri kita biar kita semangat lagi gitu.
Pokoknya apapun yang terjadi, semangat makin kuat. Ya, untuk kalian semua yang di luar sana yang lagi ngapal Quran atau yang lagi baru ingin memulai atau yang sedang menghafal Quran atau yang udah hatam, segalanya semuanya tetap semangat ya, tetap semangat dalam mengemban amanah ini. Intinya suatu keberhasilan itu pasti dicapainya itu dengan kerja keras dulu, harus sakit dulu, harus susah dulu ya kalian. Jangan hanya melihat dari hasilnya aja gitu. Jadi kita harus bersusah payah dulu kalau menurut aku. Oke, baik. Kalau dari kita sendiri, Sebenarnya sih kalau dari saya sendiri kayaknya tadi semuanya udah terangkum ya, intinya keep strong ya, tetap semangat kayak gitu aja sih. oke. Oke. Dan untuk kalian juga berdua, tetap harus semangat. Iya, Harus harus semangat. Kita harus semangat terus. Apapun itu harus berjuang dengan malam-malam penuh dengan mata melek atau gimana sih? Oke. Ini boleh diminum loh. Apaan Masih aus yang dari Iya, dari tadi. Iya, Ya, oke, kita minum dulu. Yang punya banget kan. Itu dia makanan ya, kita Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya guys, aku mau lagi sama kalian. Air mineral dalam kemasan yang diproduksi langsung oleh Pondok Takalus Putri PPIK, yang dimana dalam prosesnya telah melewati proses yang sangat panjang pastinya. Oke, buat Miftah sama Virial, terima kasih udah nemenin aku di podcast kali ini. Dan buat kalian juga, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di podcast-podcast kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.